Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Eko Perwati, guru kelas di Min 3 Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Darjab Batch 3 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104184154. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Min 3 Magetan untuk uji kinerja pada kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pola kalimat tunggal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sehat semua. Ya, sekarang kita cek kebersihan dan kerapian seragam kita hari ini. Untuk kelas kita bagaimana hari ini? Sudah bersih semuanya? Sudah. Iya. Untuk kerapiannya, seragamnya sudah lengkap ya? Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita dilancarkan, mendapat manfaat berkah untuk kita semua. Untuk itu, ketua kelasnya, Mas Azza, silakan dipimpin untuk berdoa. Sudah siap, kami siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma'akana minal musyrikin wa nahnu minal muslimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Mas Azza.
Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita untuk absensi kehadiran ya hari ini siapa yang tidak masuk. Sekarang Bu Yuni tunjuk. Asa ada? Ya. Oke, Asa masuk. Cika masuk. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Tolong dinyanyikan dengan rasa penuh semangat. Oke, hari ini yang bertugas silahkan maju ke depan, Mbak Cika. Yang lainnya silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah berdarah. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibu. Indonesia bebangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan yang bertugas kembali, anak-anak silakan duduk kembali. Ya, untuk menambah semangat kita lagi, kita sekarang akan afirmasi semangat, yaitu dengan yel-yel ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat. Saya cerdas, hebat. Saya cerdas, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat. Kita masuk ke materi, Bu Yuni akan bertanya sedikit saja kepada kalian. Sekarang Bu Yuni tunjukkan ya, Bu Yuni membawa satu lembar kertas. Di sini ada gambar. Tolong kalian perhatikan baik-baik dan seksama. Ini itu gambar apa ya? Sekarang siapa yang bisa menjawab ini gambar apa? Oke, Aska, ini gambar apa Aska? Kucing makan ikan. Ya, betul. Itu sudah membentuk suatu kalimat atau belum anak-anak? Sudah. Iya, sudah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian dapat menemukan dan menyusun pola kalimat tunggal. Dan kalian dapat melengkapi kalimat rumpang sesuai pola kalimat dasar. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Baik anak-anak, silahkan lihat ke depan. Bu Yuni akan memutarkan sebuah video tentang materi pola kalimat tunggal. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat tunggal bab 2 kawan seiring pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD. Nah, anak-anak sebelumnya masih ingatkah kalian tentang unsur kalimat?
ada apa saja ya unsur yang terdapat dalam suatu kalimat? Nah, ini dia anak-anak unsur kalimat. Jadi, unsur kalimat itu terdapat beberapa unsur. Nah, yang pertama ada subjek, lalu predikat, objek, dan keterangan, atau biasa disebut dengan SPOK. Nah, anak-anak perlu tahu juga nih, subjek adalah orang atau pelaku yang melakukan tindakan kalimat, lalu predikat atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Lalu ada objek, sesuatu yang dikenai subjek, biasanya berupa kata benda. Dan yang terakhir, keterangan, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Supaya kalian lebih paham, berikut terdapat contoh kalimat yang mengandung unsur tersebut. Contoh yang pertama, ayah mencuci mobil di halaman. Ayah sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, mobil sebagai objek, di halaman sebagai keterangan. Lalu contoh kedua, kucing makan ikan di kursi. Kucing sebagai subjek, makan sebagai predikat, ikan sebagai objek, dan di kursi sebagai keterangan. Nah, dari contoh tersebut termasuk ke dalam kalimat tunggal. Apakah kalian tahu apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat dasar sederhana yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Berikut terdapat contoh dari kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh pertama, Alfa menulis. Alfa sebagai subjek dan menulis sebagai predikat. Contoh kedua, Dida bermain. Dida sebagai subjek dan bermain sebagai predikat. Nah, anak-anak, berikut adalah kalimat tunggal yang bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contoh kalimatnya, Alfa menulis lagu di kertas. Alfa sebagai subjek, menulis sebagai predikat, lagu sebagai objek, dan di kertas sebagai keterangan. Anak-anak, kalimat tunggal memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, tidak mengandung kata penghubung, seperti dan, tetapi. Lalu yang kedua, memiliki satu unsur penyusun kalimat, yaitu SPOK. Dan yang ketiga, hanya memiliki satu peristiwa. Anak-anak, berikut ada beberapa contoh kalimat tunggal. Yang pertama, adik makan. Adik itu subjek, makan itu predikat. Jadi, subjek dan predikatnya hanya satu, peristiwanya hanya satu. Lalu, contoh yang kedua, kucing makan ikan. Kucing sebagai subjek, makan sebagai predikat, ikan sebagai objek. Lalu, contoh yang ketiga, Anam membaca komik di kamar. Anam sebagai subjek, membaca sebagai predikat, komik sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan. Jadi, anak-anak bisa tahu dari sini bahwa kalimat tunggal itu setiap unsur penyusun kalimatnya hanya satu dan kegiatannya hanya satu. Nah, sekarang cobalah kalian buat kalimat tunggal berpola SPOK dari gambar-gambar berikut ya. Itu saja pembelajaran kita kali ini tentang kalimat tunggal. Semoga dengan video kali ini kalian bisa paham dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah kalian melihat video tadi, Bu Yuni punya satu pertanyaan. Tadi di akhir video sebuah tugas, yaitu berupa gambar. Tugas atau gambar tersebut itu ada yang berkaitan dengan kejadian yang sering terjadi di akhir-akhir ini, yaitu contohnya yang sering terjadi bencana di akhir-akhir ini. Azza, ya contohnya apa Azza? Banjir. Banjir itu dapat dijadikan sebuah tema, sebuah kalimat? Ya, agar kalian lebih memahami tentang materi hari ini, kita akan bekerja kelompok, berdiskusi bersama-sama. Sekarang kita bagi kelompoknya. Tolong anak-anak perhatikan depan. Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa, yaitu berupa LKPD. Bu Yuni akan membagikan LKPD ini ke setiap kelompok. Nanti setiap kelompok mendapatkan tugasnya masing-masing. Untuk kelompok pertama,
Tugasnya yaitu menemukan pola kalimat tunggal. Untuk kelompok yang kedua, menyusun kalimat tunggal. Untuk kelompok yang ketiga, melengkapi kalimat rumpang pada pola kalimat tunggal. Nanti di sini ditulis siapa ketua kelompok, sekretarisnya, dan anggotanya. Ketua kelompok nanti tugasnya mengkoordinasi teman-temannya, ya. Kelompok 1 nih, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya dan buku modul untuk menjawab tugas kelompok kalian. Kendala tidak, ingat ya, subjek itu terletak di awal kalimat. Kelompok 1 ada kendala tidak? Sayang, waktu diskusi sudah habis. Kalian semua hebat. Saatnya kalian mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, Bu Yuni tunjuk ya. Sekarang kelompok 1, silahkan perwakilannya. Mas Azhar sebagai ketua. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja diskusi kami. Susunlah kalimat sesuai pola kalimat berikut. 1. Subjek predikat. Banu sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Oke, good. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan berdiri. Ya. Ibu memasak di dapur berpola kalimat SPOK. Oke, good. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul semuanya. Hasil diskusi kelompok ketiga. Silakan berdiri. Oke, yang keras ya suaranya. Waalaikumsalam. Ya. Hasil diskusi kelompok kami. Ya. Dimas bermain bola SP itu membeli sayur SPO. Kami berjalan di lapangan SPK. Ina membaca buku di perpustakaan SPK. Ya, ya. Ada yang mau memberi tanggapan? Betul semua ya? Ya, betul semua. Oke, beri aplaus untuk kelompok ketiga. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Hasil presentasi kalian sudah luar biasa. Oke, sekarang Bu Yuni kasih apresiasi untuk kalian. Kelompok WOW, kasih. Anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dari kalian melihat materi, dari kalian bekerja kelompok, kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kesimpulannya kalian itu dapat memahami, dapat menyusun, dapat melengkapi kalimat rumpang pada pola kalimat tunggal. Oke, sekarang unsur-unsur kalimat tunggal apa saja Asa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, good. Itu adalah unsur-unsur pada pola kalimat tunggal. Sudah paham ya pada hari ini untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Guru akan melihatkan lembar refleksi yang ada di slide ini ya. Nanti Bu Yuni bagikan lembaran kosong ini kepada kalian. Kalian akan menuliskan jawabannya di sini menurut kalian. Sudah siap? Sudah. Oke. Ya, dengarkan ya anak-anak. Sekarang tuliskan di lembar yang sudah Bu Yuni bagikan tadi. Ada pertanyaan di slide ini. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Tadi mempelajari apa tadi? Menyusun pola kalimat tunggal. Yang kedua, pola kalimat mana
sederhana saja Kak. Yang sederhana tadi ada SP, SPO atau SPOK. Yang mudah kamu pahami yang mana? Yang ketiga, apa kesulitan yang kamu alami selama pembelajaran hari ini? Tolong ditulis. Ada kesulitan tidak atau merasa bahagia tidak ada kesulitan? Oke. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang kalimat majemuk. Untuk itu, Bu Yuni himbau kalian belajar di rumah ya. Oke. Ya, terima kasih atas semangatnya hari ini dalam kegiatan belajar dengan Bu Yuni. Waktunya belajar sudah selesai, saatnya kita untuk pulang. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mas Azza. Alhamdulillah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Yuni. Oke, dari Abinaya, Salim, Uro, terus ke Rizky.